Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selma Fatia Zahra, kelas 11 IPS 4 absen 29. Di sini saya akan mempraktekkan drama yang berjudul Dokter Jawa. Saya membaca teks yang berwarna merah. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja sini. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak yang tak punya kesempatan jadi kanak-kanak. Itu anak Bapak Wanggai yang tinggal dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sarje, anak Bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun sewaktu lahir 2 hari lalu juga tiada. Kau tahu, sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar. Kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi itu di koran. Katanya, Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern. Kalau aku boleh cerita begini. Tapi kau harus janji, jangan viralkan ini di media sosial ya. Semua janji? Bagus sudah. Begitu, sesama rakyat harus saling menjaga apapun suku dan agamanya. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kota, kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pas waktu itu, perahu pembawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yulia Kusnirum dari kelas 11 IPS 4 absen 10. Di sini saya akan membacakan yang berwarna ungu. Lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Kau ada setuju kah? Lalu dia bilang begini. Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan, cari sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tipo? Bapak setujukah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan. Tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tidak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu dulu menghampar di sini sudah berubah jadi hamparan yang sangat begitu luas. Waktu itu Bapak Tipo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ingin makan beras dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, setiap kelahiran apapun keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Hadiningrum dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 19. Di sini saya akan memperagakan drama monolog yang berjudul Dokter Jawa karya Putu Fajar Arjana pada paragraf yang berwarna orange.
Disitulah terus terang aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah kucoba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan, tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari seorang transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyinta hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat ini begitu sederhana tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu. Duh, anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin pulang ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibu yang makin uzur, aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama-sama warga melalui segala kesulitan.